silakan Bu Minta. Dan Bapak Ibu yang lain boleh minta tolong di-mute dulu sementara audio mic-nya. Terima kasih. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di ibadah sepakat doa sore hari ini dan kita ada di bulan kemerdekaan. Saya mengundang kita semua boleh membuka videonya supaya saling memberkati wajah-wajah yang penuh kemerdekaan sore hari ini ya. Shalom semuanya, boleh dibuka. Kita akan segera memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, masuk hadirat Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Waktu sin kemudi jauh sesama ice soya. Wasan ai di Yesu ni sewasin swa yang muti. Wo chin pai wo chan neng tao yong yen chu chai di ti tong chai li. Wo ka wang tao ni sin si yue. Yesu ni shi wo so ai muti. Kami rindu masuk hadirat-Mu Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami memuji-Mu. Ku rembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, buat waktu ini Tuhan.
Kalau Engkau yang memanggil dan memilih setiap anak-anak-Mu yang sore hari ini mau bersekutu, bersatu hati Tuhan, membawa doa pujian penyembahan kami Tuhan, membawa kesaksian, membawa firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara ini dari awal sampai akhirnya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama yang kuat dan dahsyat dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Mari sore hari ini setiap kita di suasana kemerdekaan, kita juga akan bersama-sama bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Cepol waktu kayak apa itu? Sama pakai Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh.
Puji Tuhan, kita sama-sama akan diberkati oleh kesaksian dari Ibu Diana. Kami persilahkan. Shalom. Apakah suara saya terdengar? Oke. Jelas. Jelas ya, Pak. Oke, thank you. Nah, oke. Senang banget di sore hari ini bisa kumpul sama-sama di sore hari ini bersama-sama untuk beribadah, bersatu hati di dalam Tuhan. Salam kenal. Nama saya Diana Novianti Oy, biasa dipanggil Diana. Saya dari Depok, Bapak Ibu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Tika dan seluruh tim panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing di sore hari ini tentang kebaikan Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, pasti itu sangat banyak banget ya Bapak Ibu ya. Setiap hari pasti ada selalu kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yang sepakat dengan saya boleh katakan amin? Amin. Contohnya misalnya hari Minggu ini deh gitu. Hari Minggu ini ya puji Tuhan, Tuhan udah berikan tidur yang nyenyak semalam. Kemudian puji Tuhan bangun pagi juga segar. Puji Tuhan, Tuhan juga berikan sarapan yang enak, gitu kan. Tuhan juga berikan waktu quality time bersama keluarga yang baik, kemudian makan siang juga enak, bisa berkegiatan, beraktivitas dengan baik juga, punya tubuh yang sehat, punya keluarga yang baik, kemudian sore hari ini juga bisa kumpul sama-sama di sepakat doa kali ini juga untuk sama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, itu juga semua nggak lepas dari penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dari sekian banyak berkat Tuhan yang ada dalam hidup saya, buat saya momen ketika pertama kali mengenal Tuhan itu adalah ketika Tuhan memerdekakan hidup saya, itu adalah momen yang benar-benar sangat-sangat aku syukuri dan bikin aku amazed sampai dengan saat ini. Dan pasti kan setiap kita juga pengalaman mengenal Tuhannya itu kan pasti beda-beda ya. Pengalaman dimerdekakan dengan Tuhan itu pasti caranya beda-beda, kemudian waktunya juga beda-beda. Nah, kalau buat aku sendiri, aku pertama kali mengenal Tuhan itu waktu SMA. Nah, mungkin beberapa kayak, oh kok Diana baru SMA ya kenal Tuhannya gitu. Jadi sebenarnya ya kalau boleh cerita, aku itu sebenarnya keluarga besar aku tuh masih Chinese Toto gitu. Jadi ya memang kebanyakan tuh belum mengenal Tuhan, termasuk orang tuaku. Nah, aku tuh 4 bersaudara. Aku punya 3 koko, 3 kakak laki-laki, dan aku bungsu sendiri perempuan. Nah, kami sekeluarga tuh tinggal di kota Tasikmalaya. Nah, terus puji Tuhannya, tapi kita tuh waktu dari dulu, dari TK, SD, SMP, SMA, selalu sekolahnya tuh di sekolah Kristen, di BPK Penabur. Jadi ya, kalau ditanya soal Kristen ya ngerti lah dikit-dikit gitu, tapi itu cuma sebatas teori yang diajarin di sekolah gitu. Dan dulu pun ya kalau misalnya waktu SD gitu ke gereja enggak gitu, ke gereja sih, tapi kalau waktu itu pas guru agamanya itu ngewajibin ngumpulin catatan sekolah minggu, kalau enggak sih kita enggak ke gereja gitu kan. Ya terus ya beberapa kali ya kadang suka ikut juga keluarga, kalau ibadah ke kelenteng ya kita ikut juga gitu. Nah, tapi ya puji Tuhannya, papa mama aku tuh tipe yang enggak yang strict kayak fanatik kayak harus ngikutin agamanya beliau, tapi kayak kita juga dibolehin untuk kita boleh beribadah ke gereja gitu. Nah, kalau koko-koko aku sih udah duluan Kristen sebenarnya. Cuma karena di keluarga kita tuh kalau SMA dan kuliah itu tuh pada pindah ke Bandung. Nah, jadi ketika aku Ke-mute Diana. Halo? Halo? Sudah Halo? jelas Diana, Ya, sudah jelas. silakan. Oh, oke. Masih ke-mute. Oh, oke. Sorry, tadi sampai mana ya Bapak Ibu? Pindah ke Bandung, pindah. Pindah. Oh, oke. Nah, ya jadi kan kalau koko aku tuh kan udah pada pindah ke Bandung. Mereka sebenarnya udah Kristen duluan, tapi karena mereka udah ke Bandung, jadi kayak nggak ada yang ngajarin aku soal kekristenan gitu. Nah, sampai akhirnya waktu SMA pun kan aku pindah ke Bandung. Nah, aku sekolah di Semak 1 BPK Penabur. Nah, jadi ya biasalah kalau pas awal masuk sekolah itu kan ada MOS-nya ya, masa orientasi sekolah gitu.
Nah, waktu MOS itu ya biasalah ada kegiatan-kegiatan, terus sampai akhirnya di hari terakhir MOS itu ada yang namanya KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Jujur aku sama sekali nggak tahu itu apaan gitu kan. Soalnya nggak ngerti sama sekali lah gitu, nggak ngerti sama sekali apaan sih ini gitu. Terus kan udah mulai KKR-nya, aku pikir oh ini kayaknya ibadah biasa kali ya gitu kan. Soalnya kan ada pujian, penyembahan gitu kan. Nah kemudian pas yang pujian penyembahan juga aku kayak banyak lagu yang aku nggak tahu karena aku kan memang nggak jarang ke gereja, malah nggak ke gereja gitu. Jadi kayak oh banyak yang nggak tahu nih aku lagu gerejanya gitu. Nah sampai di satu momen itu tuh ada nyanyiin satu lagu yang aku tuh bener-bener amazed banget. Tuhan itu tuh sebaik itu ya gitu. Jadi waktu itu nyanyinya tuh lagu Bapa yang Kekal. Jadi kan kata-katanya kan kau beri yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan. Terus kayak wah saat ku mencari ku mendapatkan. Kemudian ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Terus bab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Wah, Tuhan emang sebaik itu ya, sampai kayak Tuhan ngasih ketika kita mencari, kita mendapatkan. Kemudian kita mengetuk pintu, Tuhan bukakan gitu. Kemudian takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terus sampai, wow, emang Tuhan sebaik itu gitu. Benar-benar kayak aku nggak bakal melangkah sendirian, karena Tuhan nggak biarkan aku sendirian gitu. Terus Tuhan juga selalu ada sama aku kayak, emang sebaik itu ya Tuhan Yesus itu ya. Di situ ketika nyanyi lagu itu kan diulang-ulang kan. Itu lagu itu diulang-ulang, aku benar-benar nangis sejadi-jadinya. Dan di situ aku tahu kalau Tuhan Yesus tuh itu sedang menjamah hidup aku. Jadi benar-benar kayak di situ tuh momen kayak benar-benar aku kayak wow, Tuhan tuh baik banget ya. Selama ini aku kemana ya gitu. Kayak benar-benar aku nggak pernah kayak merasakan kayak gitu. Aku benar-benar nangis, kemudian aku juga angkat tangan, aku didoain dan aku terima Tuhan Yesus untuk pertama kalinya di hidup aku di saat itu. Dan dari saat itu kehidupan aku benar-benar berubah banget. Jadi ya puji Tuhan ya, karena pas aku di Bandung itu kan aku tinggal sama koko-koko aku, dan karena mereka juga udah sama-sama melayani juga, jadi tiap minggu tuh aku kayak udah diajak untuk beribadah bareng-bareng, kemudian mulai belajar baca Alkitab, soalnya kan kayak sebelumnya nggak ngerti gimana baca Alkitab, jadi mulai baca Alkitab, mulai dari Amsal, mulai dari yang Kejadian, mulai jalan gitu kan, mulai baca Alkitab, kemudian mulai ikut komunitas, cell group, kemudian ya puji Tuhan lah kayak dari pas awal aku dimerdekakan, aku kenal Tuhan, Tuhan tuh kayak berikan kayak lingkungan yang memang mendukung aku supaya aku juga bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi ada koko-koko aku di sana, ada teman-teman aku, ada komunitas aku, dan kemudian aku juga mulai belajar baca Alkitab, dan kemudian hal yang bikin kehidupan aku berubah dengan adanya Tuhan tuh bener-bener kayak setiap langkah hidup aku tuh kayak bener-bener ada gitu, Tuhan tuh ada dan Tuhan kasih tahu gitu. Itu kayak kalau diomongin tuh kayak masa sih gitu kan. Tapi itu bener-bener kejadian ketika aku yang masih newbie lah gitu kan di dalam kekristenan ini. Aku tuh inget banget pas lagi waktu SMA itu kan waktu itu ada ulangan kimia ya. Waktu ulangan kimia itu kan selalu susah banget. Semua kan udah ngerjain. Terus udah gitu pas udah selesai, ulangannya selesai, kan disuruh dikumpulin kan. Pas dikumpulin itu kan semua anak tuh keluar dari kursinya, mejanya, kemudian jalan ke depan ngumpulin di meja guru. Nah, ketika momen hiruk pikuk itu tuh, aku ngelihat ada teman aku tuh yang memanfaatkan momen itu tuh dengan cheating gitu. Jadi masih kayak ngerjain terus malah nyontek gitu. Pas aku lihat itu, aku tuh bener-bener kayak sebel gitu kan. Ih, kok dia kayak gitu sih gitu kan. Maksudnya kalau dia dapat nilai bagus juga kan dia nggak jujur gitu. Tapi udah gitu Tuhan tuh kayak langsung ngomong saat itu, langsung diingetin Amsal gitu. Amsal tuh waktu itu kan bilangnya tuh jangan iri terhadap orang fasik, jangan mengikuti jalan-jalannya kayak oh oke Tuhan, aku nggak bakal iri sama orang kayak gitu dan aku juga nggak bakal mengikuti jalan-jalannya dia yang nggak baik gitu. Jadi ya udah, aku pokoknya ya aku damai sejahtera, aku kumpulin ya udah sebisa aku kayak gitu. Jadi kayak wow, kayak benar-benar kayak ternyata kayak gini ya sampai sejelas itu loh Tuhan ngomong gitu.
Terus sampai eh, ya, jadi benar-benar kayak setiap langkah hidup aku tuh kayak ada Tuhan tuh ngomong gitu. Terus ada momen juga di mana aku tuh pas lagi jalan, kemudian ketemu sama orang yang minta-minta gitu. Nah, biasa kan kalau kita buru-buru, kalau misalnya ketemu orang yang minta-minta itu kan kadang kita suka kayak kayak kasih tangan, terus kayak mohon maaf gitu, kita kayak langsung jalan aja gitu kan, ngelewatin dia gitu kan. Nah, tapi waktu itu juga aku sama kejadiannya kayak gitu. Aku tuh buru-buru, aku tuh jalan, kayak aku kasih tangan, terus aku jalan ngelewatin dia. Terus tiba-tiba langsung diingetin lagi sama Tuhan tuh soal Amsal. Waktu itu juga diingetin lagi. Maksudnya tuh ada kata-kata di Amsal tuh yang bilang kayak gini, jangan menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal saat itu tuh engkau mampu melakukannya. Terus aku pikir lagi, iya ya, hari ini tuh saat ini aku bisa kok melakukannya. Kenapa aku tahan-tahan ya kebaikan ini buat beliau gitu. Dan kemudian kan, jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergilah, besok akan kuberi. Sementara yang diminta tuh ada gitu di kita kayak, oh oke oke Tuhan oke gitu. Jadi akhirnya dari situ aku balik lagi, kemudian aku kasih lah dikit gitu untuk orang yang minta-minta itu. Jadi ya bener-bener momen dimana aku lahir baru, aku dimerdekakan, kayak bener-bener kayak aku mulai belajar baca Alkitab ke gereja, dan aku bener-bener ngerasain Tuhan tuh bener-bener ada gitu. Tuhan tuh bener-bener menyertai segala kehidupan aku, kayak apapun yang aku lakukan tuh kayak ada yang ngomong gitu. Terus kadang kayak misalnya ada kayak galau gitu, galau ini atau galau ini ya, tapi taunya tuh kayak, oh kayak diingetin satu ayat Alkitab, kemudian satu khotbah yang di gereja. Jadi benar-benar kayak, wow Tuhan tuh luar biasa ya. Maksudnya di keluarga kita ya pastilah gitu kan, dari orang tua, dari keluarga pasti selalu mengajarkan hal-hal yang baik, karakter yang baik. Cuma kalau ini tuh benar-benar kayak real time gitu, saat kita dihadapkan sesuatu kayak tiba-tiba kayak diingetin ayat ini, tiba-tiba diingetin ayat ini, kayak wow gitu, Tuhan tuh luar biasa banget. Makanya jadi kayak benar-benar ngerasa amazed banget dan kayak ngerasa kayak bersyukur banget gitu. Sampai dari situ aku udah kenal Tuhan, kemudian setahun kemudian aku dibaptis, kemudian mulai ikut pelayanan, kemudian yang awalnya pelayanan juga sebagai usher, penyambut tamu, kemudian pendoa syafaat, kemudian sebagai singer, worship leader, kemudian youth leader, kemudian ketua komsel youth juga, kemudian ya bersyukur sih, semuanya tuh benar-benar penyertaan Tuhan banget sih. Sampai akhirnya lulus kuliah kan pindah ke Jakarta, masuk BCA, lanjut pelayanan lagi di Jakarta. Ya benar-benar jujur Tuhan tuh baik banget sih buat aku, buat kita semua. Tuhan yang memerdekakan hidup aku, dan aku kayak masih amazed banget. Sampai ada kayak kadang tuh suka mikir kayak, kenapa ya Tuhan nggak dari lahir aja gitu aku Kristen gitu. Kenapa nggak dari lahir aja aku kenal Tuhan, cinta Tuhan gitu, sampai sebegininya tuh dari awal aja gitu. Pasti kan kayaknya lebih wow gitu. Tapi ya balik lagi ya, semua itu kan pasti udah rancangan Tuhan, kan adalah rancangan yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Jadi ya mungkin ada momen di mana di saat SMA itu kan, di saat kita tuh udah mulai bisa berpikir dengan, mulai beranjak dewasa lah, udah bisa berpikir dengan pikiran sendiri. Kemudian aku juga kayak benar-benar kayak ngerasain kayak, wow perjalanan rohani aku dari sebelumnya kayak nggak kenal Tuhan sampai akhirnya kenal Tuhan tuh, itu benar-benar kayak aku alami itu, dan benar-benar ajaib banget sih, bener-bener ajaib banget. Jadi ya mungkin kalau dari sharing aku ini ya, mungkin kalau misalnya di antara Bapak Ibu, jika pada saat ini mungkin ada yang lagi ngerasa kering gitu kan, atau misalnya lagi berbeban berat, yuk kita coba inget-inget lagi gitu. Pengenalan pribadi kita dengan Tuhan pertama kali itu seperti apa, inget cinta mula-mula kita sama Tuhan, ada Tuhan yang memerdekakan hidup kita, ada Tuhan yang memerdekakan kita dari dosa, ada Tuhan yang memerdekakan kita dari segala sakit penyakit, segala ketakutan. Jadi ya apapun yang sedang kita alami saat ini, apapun keadaan kita, apapun musim hidup kita saat ini, selalu ingat bahwa Tuhan Yesus masih selalu ada di dalam kita, yang memerdekakan kita, dan Dia yang selalu ada, nggak pernah ngebiarkan kita sendirian, selalu ada gitu. Ketika kita meminta, Dia selalu memberi, kemudian selalu membuka ketika kita mengetuk, dan ya Tuhan selalu ada sama kita, karena Dia itu adalah Bapa yang kekal. Oke, sekian sharing dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengingatkan dan menjadi berkat juga buat Bapak Ibu teman-teman semua. Thank you semuanya, Tuhan memberkati. Amin. Wow, terima kasih banget ya Diana, sharingnya luar biasa ya. Jadi kalau sudah
dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus tuh beda banget gitu ya. Wow, Iya. langsung penuh sukacita, langsung berbagi dengan keren banget. Jadi kalau Hari Kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus, setiap kita punya hari kemerdekaannya masing-masing ya saat kita dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Puji Tuhan, luar biasa. Maju terus, kita akan siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Johan, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Bisa kedengaran ya suara saya? Jelas Pak Johan, shalom. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bersyukur bahwa kasih setia Tuhan yang masih mempertemukan kita sekalian pada persekutuan doa atau sepakat doa BCA pada sore hari ini, yang meskipun melalui virtual. Jadi saya berterima kasih untuk Pak Andi, Pak Hendra, Bu Giokni, jadi diberikan kesempatan juga Bapak Ibu pengurus sepakat doa BCA, memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, ya, berbagi firman Tuhan, belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, kiranya kesempatan ini memberikan kita semua mendapatkan berkat anugerah Tuhan dari firman yang akan kita baca, kita dengarkan, kita renungkan bersama. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Ya sudah cukup lama sebenarnya ya, nggak pernah ketemu juga si Pak Andi, teman-teman lain, Pak Lukman, Pak Edward Purba. Pak Edward Purba ini biasa panggil sama Pak, lupa saya. Pak Daniel Endarto, ya. Banyak teman-teman lama. Ya, Pak lebih GP. kurang sudah. Ya, Pak Edward itu Pak GP. Pak GP ya, Pak GP. Wah, itu luar biasa. Ya, lebih kurang sudah 8 tahun saya alumni, ya. Disebutkan Pak Andi alumni BCA. Jadi 2013 saya selesai. Dan saat ini jadi pengacara Bapak Ibu. Pengangguran banyak acara. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam bacaan dan renungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan, kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dari Galatia 5. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Allah di dalam Tuhan Yesus yang kami imani, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah yang tetap mengasihi kami dengan segenap keberadaan kami. Tetapi Allah juga yang tidak ingin dipermainkan oleh keinginan-keinginan dosa yang terus-menerus ada di dalam hati setiap kami, setiap manusia. Karena itu dalam kesadaran bahwa sebagai manusia biasa, setiap saat, setiap waktu, kami bisa jatuh ke dalam dosa. Maka kami butuh pencerahan kembali dari Tuhan, kami butuh pengajaran, kami membutuhkan kekuatan, sehingga ketika kami melangkah kembali menjalani hidup kami terus dicerahkan dan diterangi oleh kehendak-Mu, agar kami tidak sesat dalam menjalani hidup kami ini. Tolong hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menyatakan kehendak-Mu, bersabdalah kepada kami, ya Kristus Yesus, firman yang hidup, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari lagi, ya tepatnya mungkin 2 hari lagi ya, lusa, tanggal 17 Agustus 2021 ini, kita sebagai bangsa Indonesia akan memperingati kemerdekaannya yang ke-76. Berkaitan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia ini, kita akan sama-sama merenungkan tentang kemerdekaan kita sebagai orang Kristen. Sebuah kemerdekaan yang lebih daripada sekedar kemerdekaan atau kebebasan yang bersifat jasmani dan sementara. Fakta membuktikan bahwa ada banyak negara tidak lagi dijajah oleh bangsa lain, tetapi tetap belum bisa dikatakan sebagai negara yang merdeka dalam pengertian yang sesungguhnya. Demikian juga kita, bangsa Indonesia, kita sudah 76 tahun merdeka dari penjajahan. Tetapi kita masih tetap hidup dalam penjajahan yang tidak kelihatan. Ya, kebodohan, kemiskinan, kejahatan. Bahkan sekarang, ya, hampir 2 tahun, kita dijajah oleh yang namanya COVID-19, ya, Bapak Ibu. Segala sesuatunya dibatasi. Ya. Nah, Alkitab kita juga membicarakan tentang kemerdekaan. Tetapi bukan kemerdekaan dari penjajahan atau perbudakan secara jasmani. Alkitab membicarakan kemerdekaan secara rohani, di mana dikatakan bahwa Kristus memerdekakan kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kristus membebaskan kita dari dosa. Ada sejumlah ayat Alkitab yang berbicara tentang kemerdekaan dari dosa. Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22, tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mengapa manusia perlu dimerdekakan dari dosa? Tuhan Yesus mengajarkan agar orang percaya tetap di dalam firman-Nya, sehingga mereka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan manusia. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang ada di luar Tuhan. Karena status kita adalah orang-orang percaya. Sedangkan orang-orang di luar Tuhan tidak disebut sebagai orang percaya. Apakah orang percaya hidupnya sama dengan orang yang belum percaya? Tentu tidak.
Karena itu, kita harus mempertanggungjawabkan status istimewa ini. Akankah kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja dan menjalani hidup ini dengan semena-mena tanpa menyadari untuk apa kita dipanggil sebagai orang percaya? Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka karena Galatia 5 ayat 1, di sana disebutkan, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya kita diselamatkan, dilepaskan dari segala bentuk kutuk dosa, dan bukan lagi menjadi hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Lalu apa artinya merdeka? Merdeka berarti bebas dari perhambaan, dari penjajahan, terbebas dari tuntutan, tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang lain atau pihak lain, berarti tidak terbelenggu oleh segala sesuatu yang menghamba atau memperbudak. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kata merdeka ada terkandung dua pengertian, yaitu merdeka secara de jure atau hukum, dan merdeka secara de facto atau nyata. Ya, contohnya adalah keberadaan negara kita ini, yang secara de jure telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi secara de facto atau kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia belum benar-benar merdeka. Masih terjajah secara ekonomi, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin melebar, semakin dalam. Ketidakadilan di bidang hukum juga masih sering terjadi. Pada saat seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, secara de jure, ia sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi secara de facto, masih banyak orang percaya yang belum merdeka. Masih saja terikat oleh berbagai macam keinginan daging. Apa keinginan daging, Bapak Ibu? Keinginan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Galatia 5 ayat 19-21. Dan di bagian akhir ayat 21 dikatakan bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, konsep kemerdekaan dalam surat Galatia ini berbeda dengan konsep yang berlaku di dunia ini. Jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ayat 13a tadi. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak akan hidup lagi dalam dosa. Kita dimerdekakan dari kehidupan dosa. Merdeka artinya adalah mati bagi dosa, dan dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kita merdeka tidak perlu lagi memberi respon terhadap godaan-godaan yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. 1 Petrus 2 ayat 16.
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Konsep kemerdekaan Kristen sering disalahartikan oleh orang-orang, semisal mereka berkata, yang penting ialah kita percaya kepada Yesus, dan kita mengikuti kebaktian, itu saja sudah cukup. Hal percaya dan mengikuti kebaktian itu sepertinya kita memiliki SIM, ya. SIM bukan surat izin mengemudi, tapi surat izin masuk surga. Sehingga kita mempunyai hak untuk bersenang-senang di dunia ini tanpa menghiraukan atau melakukan firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen artinya adalah merdeka dari hukuman dan keterikatan dari dosa untuk hidup bagi Tuhan. Kita merdeka dan tidak lagi diperhamba oleh keinginan-keinginan daging kita, bukan keinginan daging yang menguasai kita, tetapi kita yang menguasai keinginan daging kita. Dan Roh Kudus menguasai kita, dan hanya Roh Kudus yang bekerja. Dan itulah orang yang sungguh-sungguh sudah merdeka. Lalu pertanyaan, kita merdeka dalam hal apa? Yang pertama, merdeka untuk saling melayani. Kita tidak hanya merdeka dari kehidupan dosa, tetapi kita juga merdeka untuk melayani Tuhan. Wujud dari pelayanan itu dapat dilihat dari hubungan kita dengan sesama, mulai dari kehidupan keluarga, antar suami istri, antar orang tua dengan anak, atau saudara sekandung, atau dengan tetangga, dengan sesama jemaat di gereja kita masing-masing. Mengerjakan yang terbaik bagi sesama kita adalah kasih agape. Agape adalah istilah dari bahasa Yunani yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat. Dalam tradisi Kristen, agape berarti cinta atau kasih yang bersifat total, dan itu identik dengan cinta atau kasih Tuhan terhadap ciptaannya. Dan itulah yang menjadi ciri dari iman yang benar. Kasih agape meliputi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang kedua, merdeka untuk saling mengasihi. Bapak Ibu, Alkitab menasihatkan agar kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Sebaliknya, hendaklah kemerdekaan itu kita pakai untuk melayani sesama atas dasar kasih. Kemerdekaan dalam Kristus juga berarti adanya kebebasan untuk kita mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Mother atau Bunda Teresa adalah contoh hamba Tuhan yang mempergunakan kemerdekaannya di dalam Kristus dengan sangat baik. Ia bebas untuk mengasihi sesamanya yang menderita, yang diabaikan oleh dunia ini, supaya sesamanya dapat merasakan kasih Kristus. Yang ketiga, Kristus memerdekakan kita dari hukum Taurat. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa mentaati hukum Taurat secara sempurna. Tapi yang memberikan juga hukum Taurat. Mengapa? Supaya Israel tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk taat sempurna
malah sebaliknya menunjukkan betapa berdosanya mereka. Bapak Ibu perhatikan ayat di bawah ini, Roma 3 ayat 19-20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, Rasul Paulus katakan, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi hukum Taurat diberikan bukan supaya manusia bisa mentaatinya secara sempurna, agar mereka diselamatkan, tapi untuk membuktikan bahwa manusia tidak dapat atau tidak bisa mentaatinya secara sempurna. Dan karenanya manusia sadar bahwa mengharapkan keselamatan dari hukum Taurat adalah sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena satu pelanggaran saja terhadap hukum Taurat akan dianggap pelanggaran terhadap seluruh hukum Taurat. Yakobus 2 ayat 10-11 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi biarpun kita bisa mentaati hukum Taurat 99% dan melanggar hanya 1% saja, kita tetap akan dianggap sebagai pelanggar hukum Taurat. Maka manusia yang hidup di bawah hukum Taurat hanyalah manusia yang akan mendapati dirinya penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, tanpa harapan untuk bisa diselamatkan. Tapi syukur, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya memerdekakan kita, membebaskan kita dari hukum Taurat. Artinya kita yang percaya dibebaskan dari suatu ketaatan mutlak pada hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan. Dengan kata lain, untuk diselamatkan kita tidak perlu lagi taat sempurna terhadap semua perintah dan larangan dalam hukum Taurat, melainkan hanya melalui jalur iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Efesus 2 ayat 15 mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 14 juga mengingatkan kita bahwa seluruh hukum Taurat tercantum dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Rasul Paulus memandang bahwa kasih kepada sesama itu begitu penting, sebab kasih kepada sesama ini merupakan buah dari keselamatan kita. Artinya, kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, pastilah hidupnya berubah dan berbuah. Ia tidak seharusnya hidup untuk dirinya sendiri, namun hidup bagi Tuhan dan sesamanya.
Orang Kristen telah dipanggil dalam kemerdekaan itu. Sehingga kita merdeka, artinya kita tidak lagi dikuasai oleh dan dibelenggu oleh dosa. Kita merdeka, artinya kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita merdeka, artinya kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia karena Tuhan Yesus Kristus dengan karya agungnya yang telah mati dan bangkit bagi kita yang percaya, yang beriman dengan sungguh-sungguh kepadanya. Roma 10 ayat 4 mengatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Melalui firman Tuhan ini kita sebagai umat Tuhan yang tinggal di bangsa yang merdeka ini, apakah kita sendiri telah mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus? Kemerdekaan hidup merupakan anugerah Tuhan. Karena kemerdekaan itu diperoleh bukan karena perjuangan kehebatan manusia semata, namun di dalam perkenanan Tuhan yang dapat memakai cara sederhana sampai cara yang luar biasa untuk menghadirkan kemerdekaan atau pembebasan bagi setiap orang. Karena itu dalam kehidupan ini kita harus terus-menerus menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah kemerdekaan dalam hidup ini, maka sudah seharusnya kehadiran kita dapat menjadi berkat dalam kehidupan bersama dengan yang lain. Kita pun hendaknya bersedia menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kemerdekaan bagi orang lain. Dengan demikian kita secara bersama-sama dapat menikmati anugerah Tuhan. Mari kita terus belajar untuk hidup sebagai umat yang merdeka dan berilah diri kita, kemampuan kita, talenta kita, melalui tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing untuk dapat melayani dan mengasihi sesama, supaya kondisi bangsa kita ini juga menjadi semakin baik. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Johan Tapi Heru atas firman yang sudah disampaikan, mengingatkan setiap kita umat Tuhan untuk terus melayani sesama kita sebagai apapun kita ditempatkan saat ini. Kita orang-orang yang merdeka dan hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati Pak. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Esther. Kemudian nanti diakhiri dengan doa berkat dan doa penutup oleh Bapak Johan kembali. Kita akan angkat satu pujian sebelum masuk ke doa berkat, ke doa syafaat. Kita angkat satu pujian Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya,
BCA. BCA penuh kemuliaannya, BCA penuh kemuliaannya, BCA penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa penuh kemuliaannya, bangsa-bangsa penuh kemuliaannya, bangsa-bangsa penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Puji Tuhan untuk firman yang boleh kita dengarkan dan kita boleh diingatkan kembali tentang umat yang dimerdekakan. Semoga melalui firman ini kita boleh bersama-sama juga boleh merdeka ya Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita Bapak Ibu. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh tadi disampaikan. Biarlah apa yang boleh disampaikan dan kami boleh dengarkan hari ini dapat menjadi rema, tuntunan, dan pengingat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang baru setiap pagi, rahmat Tuhan, kesehatan, dan sukacita yang boleh kami nikmati tiap harinya bersama keluarga kami, saudara, dan rekan kami. Terutama di tengah masa pandemi yang tidak mudah ini. Bersyukur Bapa untuk 76 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih untuk cinta kasih dan anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah di perayaan kemerdekaan ini kami tidak hanya merayakan, tetapi juga lebih memaknai arti kemerdekaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Berikan bangsa ini damai sejahtera dan jauhkanlah dari isu-isu intoleransi serta politik yang dapat memecah belahkan bangsa ini. Berkatilah bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dan kuat serta bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati juga dunia ini ya Tuhan, biarlah kedamaian juga boleh melingkupi Tuhan yang jamah agar bumi ini dapat sehat kembali dan roda perekonomian dapat berjalan baik kembali. Tak lupa kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami serta seluruh jajaran aparat pemerintah Indonesia. Berkatilah mereka ya Bapa untuk berlimpah hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam memimpin, terutama dalam menangani kondisi pandemi ini. Kebijakan pembatasan-pembatasan, kegiatan vaksinasi, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Tuhan berkati dan sembuhkan kami yang sakit, atau anggota tim kami, atau keluarga kami yang sakit dari COVID-19 ataupun sakit lainnya, biarlah kami dapat pulih sempurna dan kemuliaan Allah boleh kami nyatakan. Kami juga mengucap syukur untuk vaksin yang boleh kami terima ya Tuhan. Tuhan berkati sehingga dapat bekerja dengan sempurna dalam tubuh kami dan menjadikan herd immunity. Kuatkanlah iman kami agar tetap teguh dan percaya untuk setiap rencana yang Tuhan boleh terjadi. Kami berdoa juga ya Bapak untuk perusahaan di tempat kami bekerja, BCA dan anak perusahaan BCA. Tuhan pimpin dan sertai setiap strategi yang dijalankan dari top manajemen hingga staf. Berkatilah setiap kami dalam pekerjaan kami, agar kami dapat melakukan apa yang terbaik dari diri kami dan memberikan kontribusi terhadap perusahaan dan bangsa ini. Biarlah kami boleh belajar berkarya di dalam pekerjaan kami, menjadi saluran berkat dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bersyukur Tuhan dengan adanya komunitas sepakat berdoa ini, kiranya Tuhan yang berkati, biar dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Biarlah setiap firman dan sharing yang ada menjadikan kami dapat terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan.
Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, dan melalui pertolongan Roh Kudus, kami dapat berjalan selalu di terang kasih Kristus. Jaga kami Bapa, dan berkatilah kami supaya kami dapat terus berbuah di setiap musim kehidupan kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, ajarkanlah kami boleh selalu terus bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Amin. Bapak Terima Ibu. kasih Ibu Esther. Pak Johan silakan tutup dan doa berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala lagi, kita satu di dalam doa sebelum kita undur dari tempat ini, untuk kembali ke tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu Bapa, oleh karena kasih setia Tuhan yang boleh menyertai kami di dalam ibadah kami pada sore hari ini, persekutuan doa sepakat doa BCA. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga terus memelihara kehidupan kami semua, untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melalui firman yang telah kami dengar, sehingga kehendak-Mu yang berlaku bagi kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga semua pengurus sepakat doa, kiranya Tuhan dengan tugas yang mereka lakukan, mereka juga boleh mendapatkan berkat anugerah Tuhan untuk melayani sesama, bahkan juga melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami, ampuni akan segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam kasih Kristus, kasih yang sempurna, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, biarlah makin melimpah atas kamu semua, khususnya atas kita semua saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Johan. Bapak Ibu, ibadah sepakat kita telah selesai. Mungkin ada pengumuman dari Pak Hendra atau Ibu Gio atau Bapak Andi. Silakan. Yes, terima kasih Ibu Minca yang sudah memfasilitasi kita dari awal hingga selesai sekarang. Dan terima kasih buat Pak Johan yang sudah membagikan firman tentang kemerdekaan. Dan terima kasih juga sudah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Keren banget Diana. Saya masih ingat bagaimana dirimu mengatakan bahwa Tuhan, kenapa nggak dari dulu aku kenal sama Tuhan. Itu luar biasa. Artinya betapa menyenangkannya hidup bersama Tuhan, sampai kok nggak dari dulu ya aku kenal sama Tuhan. Menarik, keren. Dan thank you buat Bu Esther yang sudah memimpin kita untuk berdoa dan mewakili kita tentang pokok-pokok doa yang begitu pentingnya untuk kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, silakan kirim hati, kirim bunga lewat reaction untuk teman-teman kita yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Jadi ini adalah acara dari kita, oleh kita, untuk kita, bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, yes. Nah, kami ingin mengenal loh Bapak Ibu, siapa yang baru pertama kali bergabung di acara Sepakat Doa? Boleh saya dibantu lihat juga teman-teman kru, siapa yang baru pertama kali, boleh angkat tangannya. Oh, Yesak baru pertama kali, really? Oh, oke, welcome Yesak. Ada Agustin. Ada siapa lagi? Sebentar, saya perlu ngelihat lembar demi lembar nih. Adakah lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali? Wah, di lembar kedua, lembar ketiga, ini banyak yang video off. Tapi kalaupun di... Oke. Bu Pinkan, welcome. Bu Maria, Bu Pinkan. Indri.
Margaret Indri. Margaret Indri. So ada 4 sementara yang terlihat di layar saya. Oh, yang di belakang ada Bu Dina ya? Bu Devi. Devi. Ada Ibu Devi juga. Oke, yes, ada Ibu Devi juga. So, terima kasih Bapak Ibu, welcome sekali lagi. Kami semua menyambut Bapak Ibu untuk bersama-sama setiap 2 minggu sekali. Kita punya komunitas untuk sama-sama saling menguatkan. Betul, Bapak Ibu dikuatkan hari ini, sore ini? Yes? Boleh buka mic-nya juga loh. Oke. Ya, nah inilah sepakat doa. Kami punya tagline seperti ini nih Bapak Ibu. Pada tangan yang tertangkup ada kekuatan yang membuat kita sanggup. Jadi kita berdoa bersama, kita saling menguatkan. Pada hati yang sepakat ada tekad juga berkat. Jadi kita semua di sepakat doa. Kami juga dikuatkan melalui kesaksian-kesaksian. That's why tadi saya ketik di chat Bapak Ibu. Ayo setiap kita pasti punya kesaksian. Yuk nge-text atau nge-WA, pokoknya hubungi yang bisa dihubungi supaya Bapak Ibu dapat slot untuk kasih kesaksian untuk saling menguatkan kita. Nah, seperti tadi kata Pak Johan, ini salah satu contoh bahwa Pak Johan ini alumni seperti juga dengan saya dan Ibu Tika. Jadi memang sepakat berdoa ini untuk yang masih pegang penengnya masih berlaku ya, ID card, name tag-nya masih berlaku, insan BCA Group maupun alumni. 2 minggu sekali acaranya, kali ini sudah yang ke-33. Jadi perdananya sudah dimulai 10 Mei 2020. Awal-awal pandemi waktu itu. Jadi kami senang terus bertambah seperti hari ini kita kedatangan teman-teman yang baru. Kami bersyukur sekali sampai Zoom-nya sudah dibuka. Pak Hendra kasih kita grace sampai membeli Zoom yang kapasitasnya bisa lebih dari 100 dan senang sekali malam hari ini bisa 114, tadi sempat 116. Nah, ada puji-pujian, ada kesaksian, sharing firman, lalu juga ada doa syafaat. Termasuk Bapak Ibu, kami membuka kalau Bapak Ibu butuh didoakan secara khusus, ada link untuk Bapak Ibu bisa isi Google Form. Bahkan ketika Bapak Ibu merasa saya mau secara khusus Zoom bareng-bareng khusus untuk mendoakan Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi silakan bisa kirim prayer request juga. Nah, apa sih sepakat doa? Jadi ini dirumuskan bersama-sama, Pak Hendra punya kerinduan, dan akhirnya inilah yang terformulasikan. Jadi fokusnya adalah anak-anak Tuhan di marketplace menerapkan keteladanan kehidupan Kristus. Seperti tadi kata Pak Johan, bukti kemerdekaan kita apa? Yaitu kita menjadi teladan di dalam kehidupan marketplace. Teladan atas apa? Kehidupan Kristus, karena kita sudah dimerdekakan. Memegang nilai-nilai dan membangun karakter Kristus, menyatakan kehidupan Kristus dalam kebenaran, kasih, kuasa, lalu memultiplikasi kehidupan Kristus dan menjadi pilar doa bagi perusahaan, negara, dan dunia. That's why acaranya pun begitu lengkap karena memang inilah fokus-fokus yang menjadi beban dan akhirnya dirumuskan. Dan ini adalah kami tim yang Ibu Ati, Kartika, Pak Dani, Pak Andreas, Dwi, ya, ini bekerja di balik layar untuk mengorganize ini semua, Bapak Ibu. So, silakan Bapak Ibu yang mau ambil bagian, hubungi teman-teman yang Bapak Ibu kenal di sini. Atau hubungi teman yang mengajak. Pokoknya pasti ada cara lah untuk Bapak Ibu bisa, saya mau dong kesaksian. Pak Hendrik tuh ya kan udah semangat banget ya Pak ya. Pastikan Bapak Ibu save the date, Pak Hendrik sudah diplotin buat kesaksian. Oke, dan Bapak Ibu yang lain semuanya yuk kita saling memberkati melalui apa yang bisa kita kerjakan gitu. Oke, ada tambahan lagi kah dari teman-teman kru yang saya kurang menyampaikan? Oh, foto. Baiklah, benar saya kelupaan. Ya,
Pak Hendra tadi memang izin dulu Bapak Ibu karena ada acara di Bandung, acara pekerjaan juga. Nah, yuk kita foto bersama. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada tambahan. Wih, cakep banget loh. Merah putih, yes. Kita akan foto bersama Bapak Ibu. Boleh minta tolong chatnya stop dulu supaya tidak menutup video yang ada di bagian bawah. Oke, yang raise hand saya lower handin dulu ya. Oke, baiklah. Yuk Bapak Ibu, inilah layar pertama. Tahan senyumnya ya, karena nggak ketahuan Bapak Ibu ada di layar nomor berapa. Tahan pokoknya senyumnya dulu. 1, 2. Yes, sebentar, belum. Layar kedua, yuk yang belum buka videonya boleh buka videonya teman-teman. Ditunggu. Yes, sudah mulai lebih banyak yang buka video. Oke, tahan dulu ya. 1, 2. Oke, sekali lagi layarnya masih ada satu lagi. Itu tandanya banyak yang hadir ya. 1, 2. Oke, selesai sudah. Ada 3 layar yang berhasil di capture. Sekali lagi terima kasih yang sudah memberkati kami melalui ambil bagian dalam acara. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menguatkan sama-sama menaikkan pujian dan doa bersama. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu 2 minggu yang akan datang dengan dilayani oleh sesama kita sendiri. Makasih Pak Johan. Pak Johan. Sehat selalu. Pak Johan. Semuanya.